Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang LAN card, kabel UTP, dan fiber optik. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama Muhammad Dafa NPM 031, Anissa Rahma Salsabila NPM 051, dan saya sendiri Talenta Akilesianur NPM 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang LAN card. Pengertian LAN card. LAN atau Local Area Network atau bisa juga disebut dengan NIC merupakan sejenis jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih ke suatu jaringan. Untuk memungkinkan terjadi koneksi, maka sebuah komputer dengan jaringan komputer dibutuhkan LAN card. Nah, perangkat ini dapat dihubungkan dengan jaringan komputer menggunakan alamat MAC. Jenis LAN card. Nah, ada banyak cara untuk menghubungkannya, yaitu yang pertama LAN card ke komputer, yang kedua melalui port PCI yang ada di dalam komputer, dan yang ketiga ada pula yang sudah tertanam di dalam motherboard komputer. Cara kerja LAN card. Nah, dua komputer atau lebih tidak akan dapat terhubung satu sama lain jika tidak menggunakan perangkat jaringan seperti LAN card. Perangkat keras atau hardware ini menghubungkan tiap komputer ke jaringan menggunakan alamat MAC. Kinerja LAN card tidak lepas pengaruhnya dari OSI atau Open System Interconnection. OSI ini merupakan model teoritis di sebuah jaringan komputer dengan terdiri dari 7 lapisan. Nah, dua lapisan pertama OSI ini merupakan lapisan fisik dan juga lapisan data link. Masing-masing lapisan OSI memungkinkan lapisan lain untuk tetap independen. Hal ini berarti bahwa jika ada perangkat yang menggantikan LAN card, elemen komputer lainnya seperti protokol tidak akan berubah atau tetap independen. Nah, cara kerja LAN card yaitu fungsi data link dari LAN card adalah menyediakan fasilitas penerimaan data biner dari jaringan pada tatanan perangkat keras atau hardware. LAN card dapat mengenali aliran ini dan bahkan mampu memeriksa kesalahan yang ada. Ketika seseorang pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan kita menyalakan komputernya, maka akan terlihat dua buah lampu. Yang pertama lampu warna hijau dan satunya berwarna jingga. Lampu jingga akan terus menyala ketika lapisan data link dihubungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kabel tersebut bekerja, ada jaringan dan terdapat aliran data. Adapun yang kedua, yakni lampu hijau akan muncul begitu lapisan berikutnya diaktifkan. Sebuah LAN card dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan komputer jika dalam jaringan tersebut terdapat switch atau jika ada dua atau lebih komputer. Jika komputer di jaringan Anda ingin terhubung satu sama lain, maka komputer-komputer tersebut harus dihubungkan ke sebuah router atau switch yang berada di jaringan yang sama. Dan merek dan harga LAN card. Nah, untuk harga dan LAN cardnya sendiri bervariasi. Ada LAN card Intel quad port, jadi PCI portnya itu ada 4 dengan harga 495.000. Ada juga adapter Type-C to LAN merek Ugreen seharga 240.000. Dan ada juga LAN card PCI merek D-Link untuk personal komputer sekitar harga 56.000. Dan ada juga Intel i950 LAN card khusus untuk server dengan harga 4.019.000. Nah, implementasi LAN card yaitu ketika awal era internet untuk bermain Counter-Strike secara online bersamaan dengan teman, itu harus berada di satu jaringan yang sama dengan menyambungkan kabel UTP dari satu komputer ke komputer lain. Jika seandainya lebih dari 2 komputer, maka perlu menggunakan perangkat hub atau switch. Nah, untuk menjelaskan kabel UTP akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Jadi yang pertama ada pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai namanya, unsealed yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel warna yang berbeda. Untuk fungsinya, yaitu untuk warna jingga, putih jingga,
hijau dan putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghantar paket data. Dan untuk warna biru dan putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Dan untuk warna coklat dan putih coklat memiliki fungsi yaitu sebagai penghantar tegangan DC. Kemudian ada jenis kabel UTP. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu ada straight through. Untuk kabel tipe straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Nah, untuk susunan kabelnya yaitu antara konektor 1 dan konektor 2 sudah terlihat di gambar, yaitu ada putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian selanjutnya ada tipe crossover. Untuk tipe crossover ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Untuk perbedaan penyusunan kabelnya antara konektor 1 dan konektor 2 tampak terlihat di gambar. Lanjut kita ke kategori kabel UTP. Nah, untuk kategorinya ada Cat 1 sampai Cat 7. Nah, untuk tipe kabelnya yaitu sama, twisted pair. Yang pertama ada Cat 1, kecepatannya up to 1 Mbps. Penggunaannya pada plain old telephone service atau POTS. Kemudian ada Cat 2, up to 4 Mbps. Penggunaannya pada token ring. Lalu ada Cat 3, kecepatannya up to 10 Mbps. Penggunaannya pada token ring dan 10 BSD Ethernet. Lalu ada Cat 4 atau Cat 4, kecepatannya up to 16 Mbps. Penggunaannya pada token ring dan 10 BSD Ethernet. Lalu ada Cat 5, kecepatannya up to 100 Mbps. Penggunaannya pada token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Lalu ada Cat 5e, kecepatannya up to 1 Gbps, penggunaannya pada Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Lalu ada kategori Cat 6, kecepatannya up to 10 Gbps, penggunaannya pada Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 55 meter. Lalu ada Cat 6a, kecepatannya up to 10 Gbps atau 10 Gbps, penggunaannya pada Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 55 meter. Untuk Cat 7, kecepatannya up to 10 Gbps, penggunaannya pada Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 100 meter. Nah, untuk maksimalnya mulai dari Cat 3 sampai Cat 7 itu 100 meter. Lalu ada fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Lalu cara kerjanya. Cara kerja dari kabel ini ialah pada soket NIC. Data berupa bilangan biner diubah menjadi arus listrik dan dialirkan melalui perangkat-perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, ataupun ke sesama perangkat komputer. Lalu ada harga kabel UTP. Nah, di sini saya sediakan 3 harga kabel UTP berdasarkan kategorinya. Yang pertama yaitu ada Cat 5e per meternya Rp5.000, lalu ada LAN kabel Cat 6 per meternya Rp32.000, dan kabel UTP Cat 7 per meternya Rp40.000. Lalu ada implementasi kabel UTP. Nah, di sini sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya untuk pemasangan kabel UTP, yaitu ada tang crimping, alat pengupas kabel, kabel UTP, konektor RJ45, dan LAN tester. Yang pertama yaitu pemasangan kabel straight through. Tahap 1,
Kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar kurang lebih 2 cm, sampai kabel yang terdapat di dalamnya terlihat. Lalu yang kedua, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Susunlah kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan warna ketentuan kabel straight through. Antara konektor 1 dan konektor 2 warnanya sama, tampak seperti ada di gambar. Lalu yang ketiga, setelah kabel tersusun, kemudian ambil konektor RJ45. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari konektor ini adalah pin yang berada paling kiri. Lalu yang keempat, masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya pas di dalam konektor dan sesuaikan dengan urutannya. Urutannya seperti pada gambar. Lalu yang kelima, setelah selesai menyusun kabel straight, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan LAN tester. Masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Apabila lampu LED yang pada LAN tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti Anda telah sukses atau berhasil. Lalu yang kedua, cara pemasangan pada kabel crossover. Tahap yang pertama, cara pemasangan kabel UTP tipe crossover hampir sama dengan cara pemasangan kabel UTP tipe straight. Hanya saja perbedaan terdapat pada urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Untuk ujung kabel pertama, susunan warna pada kabel cross tampak seperti gambar, yaitu ada putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu berbeda dengan ujung kabel yang kedua atau konektor 2, urutan warnanya yaitu putih hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Lalu yang tahap kedua, untuk selanjutnya, ulangi langkah nomor 3-5 pada pemasangan kabel straight through untuk pemasangan kabel crossover. Untuk selanjutnya akan dibahas fiber optik oleh rekan saya yaitu Muhammad Dafa. Di sini saya Muhammad Dafa, NPM 31 akan menjelaskan tentang fiber optik. Yang pertama, pengertian dan fungsi. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter kabel FO pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer. Sedangkan sumber cahayanya dapat berubah sinar laser ataupun sinar LED. Jadi, dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa fungsi dari kabel FO yaitu mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai perantara pertukaran informasi. Yang kedua, bagian fiber optik. Yang pertama, core atau inti. Bagian yang transmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Semakin besar core atau intinya ini, semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam fiber. Yang kedua, cladding. Itu bagian optik luar yang mengelilingi core yang memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Selanjutnya, coating. Itu lapisan plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serap, menyerap goncangan, dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber. Lapisan penyangga ini tersedia dari 250 mikron hingga 900 mikron yang berfungsi untuk melindungi fiber dari kerusakan dan kelembaban. Dan yang terakhir, outer jacket, yaitu pembungkus terluar kabel FO. Selanjutnya, cara kerja. Prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Fiber atau serat optik menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan cahaya. Ini pantulan cahayanya seperti ini. Jadi zigzag seperti ini. Tidak lurus. Selanjutnya, jenis kabel fiber optik. Yang pertama adalah single mode fiber, jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Kenapa lebih jauh? Karena ini sinyalnya lurus seperti ini. Ukurannya yang kecil membuat pantulannya menjadi kecil sehingga lebih cepat menyalurkan informasi, terutama dalam jarak yang jauh. Yang kedua, multi-mode fiber. Ini serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan.
dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Kalau yang multimode seperti ini memantul seperti ini. Jadi langsung bisa banyak informasi, tapi ya akan lama karena pantulannya lebar. Selanjutnya harga fiber optik. Yang pertama patchcord FO SC 15 meter mmf 50 per 125 merek Fuji Kurasan itu 350.000. Yang kedua Rosenberg duplex patchcord multimode 3 meter warna oranye 395.000. Yang ketiga Schneider Electric Pigtail harga 135.850. Implementasi kabel fiber optik. Kabel fiber optik digunakan oleh beberapa provider internet untuk memberikan layanan internet lebih cepat dan lebih baik kepada pelanggan. Jadi penyedia internet zaman sekarang itu menggunakan kabel fiber optik karena lebih cepat dan untuk menaikkan kepuasan pelanggan. Ini tabel urutan warna pada fiber optik. Jadi ada 12 warna baik di cladding maupun coating. 12 warna itu adalah biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Jumlah maksimalnya itu pada satu kabel itu ada 144 fiber dengan warna yang berbeda-beda. Jadi kalau pelanggan pertama claddingnya biru, coatingnya juga biru, pelanggan kedua dan seterusnya, ini tabelnya seperti ini. Selanjutnya adalah alat yang berkaitan dengan fiber optik. Yang pertama yaitu stripper. Stripper adalah alat berbentuk tang yang memiliki beberapa gigi untuk membuka dan mengupas bagian luar kabel coating dan mengupas bagian cladding dari core fiber optik. Ini memiliki beberapa ukuran untuk tergantung kegunaannya. Ada yang buat mengupas cladding dan untuk mengupas coating dan lain-lain, ada tingkatnya. Yang kedua adalah cleaver. Cleaver itu fungsinya untuk memotong bagian core fiber optik yang sudah bersih dari bagian cladding. Tadi kan habis dipotong claddingnya dengan menggunakan stripper, lalu dibersihkan menggunakan alkohol, setelah itu baru dipotong di cleaver. Selanjutnya adalah fusion splicer. Fusion splicer adalah alat untuk menyambung kabel fiber optik dengan cara melebur kedua kabel fiber optik dan menjadikan satu. Selanjutnya adalah visual fault locator. Fungsi dari VFL ini adalah untuk melakukan pengetesan secara visual, karena sinar laser VFL sendiri dapat dilihat secara visual oleh mata. Jadi nanti kalau ada kabel yang bermasalah akan menyala di bagian itu. Selanjutnya adalah optical light source. Optical light source ini alat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal optik. Alat ini mengirimkan sinyal optik melalui konektor ke kabel optik yang akan dites. Di habis OLS ini itu ujungnya nanti pasti ada OPM-nya juga. Fungsi dari OPM ini digunakan untuk menerima sinyal optik dan menampilkan nilai yang diterimanya. Ini langkah-langkah penyambungan atau splicing kabel fiber optik. Langkah pertama, kupas kedua ujung menggunakan stripper. Selanjutnya, bersihkan fiber optik yang telah dikupas dengan menggunakan tisu yang telah diberi alkohol. Sepengalaman saya, alkohol itu minimal 80%. Jadi agar bisa membunuh kotoran-kotoran itu. Selanjutnya, potong fiber dengan cleaver. Yang keempat, tutup dan kemudian sambung dengan menekan tombol play yang berwarna hijau pada fusion splicer untuk penyambungan. Dan bila penyambungan berhasil dengan baik, maka akan mengeluarkan jumlah redaman. Batas maksimal redaman yaitu 0,2 desibel per splice. Bila hasil redaman lebih batas, penyambungan dapat diulang kembali. Sekian
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.